Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suraja dari Politeknik Altar Riau, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum permobakan mobile pertemuan yang kedua. Di sini kami akan mengenalkan itu Kotlin. Akan menggunakan Kotlin. Kotlin sendiri ini merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source oleh JetBrains dan mendapat dukungan resmi dari Google. Untuk Kotlin ini bisa apa saja, dia bisa juga di mobile development Android, juga bisa di backend development, web development, dan desktop development. Ada juga di data science dan di game development. Langsung saja masuk ke dalam laporan saya. Yang pertama di sini ada overview. Untuk topiknya sendiri itu Kotlin, sudah saya jelaskan tadi. Lalu pembuatan activity dan komponen. Tujuan utamanya itu mempelajari dasar bahasa Kotlin serta memahami cara membuat activity dan komponen sederhana dengan menggunakan Android Studio. Bab satunya itu berisi ada pemahaman masalah yang pertama. Pemahaman masalahnya itu pembelajaran mobile developer ini masih hal baru bagi saya, juga diperlukan banyak percobaan untuk memahami bagaimana cara membuat tampilan aplikasinya, juga menambahkan komponen serta menghubungkan antar activity. Yang kedua itu ada langkah kunci dan keputusan desain. Dalam praktikum ini juga saya menggunakan konsol layout karena lebih mudah digunakan dan fleksibel. Dengan layout ini juga komponen bisa diatur posisinya dengan cara menghubungkan ke parent atau ke komponen lainnya. Untuk error di sini terdapat salah satu error yang saya jalankan tadi di dalam latihannya. Itu terjadi karena kesalahan penamaan. Ya, di sini saya menggunakan penghitungan alas segitiga dan juga tabung. Terjadi error pada ID-nya, di mana di XML karena penamaannya tuh di XML itu alas segitiga, sedangkan di second activity namanya itu alas saja, maka terjadi error, maka dia tidak muncul emulatornya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya itu ada analisis penyebabnya. Penyebabnya tadi juga karena salah tulis dan typo, juga di XML atau file XML belum tersimpan dengan benar. Juga langkah perbaikan itu saya pastikan dulu untuk kodenya sama dengan yang ada di XML. Kalau misalnya tidak ingin typo, gunakan juga Ctrl Space untuk mengurangi salah ketik. Ya, jangan sampai juga melupakan untuk import library agar activity-nya bisa berjalan dengan benar. Untuk tantangannya sendiri itu yang saya hadapi itu mulai error ID XML tidak terbaca, juga performa Android Studio yang agak berat di laptop saya, juga hingga kesulitan untuk menggunakan keyboard left yang masih terbungkus plastik karena untuk pengaman biar tidak hilang tulisannya. Juga ada selain itu antar activity-nya juga sempat bermasalah karena saya melupakan menambahkan intent atau import. Meski begitu juga dengan mencoba berulang kali dan menyesuaikan kode, akhirnya semua kendala tersebut bisa teratasi. Untuk bab kedua itu refleksi pembelajaran per klien. Yang pertama itu ada pemahaman konsep inti. Nah, konsep utama dari praktikum ini adalah bagaimana membuat tampilan aplikasi sederhana dan menambahkan aksi melalui activity. Latihan ini juga saya membuat aplikasi dengan dua activity, yaitu ada main activity, tempat menampilkan form input dan button, juga ada second activity, di mana tempat menampilkan hasil perhitungan sesuai input dari activity pertama. Dengan begitu, aplikasi ini bisa memiliki interaksi dasar, bukan hanya menampilkan tampilan statis. Dan untuk hubungan dengan materi sebelumnya, itu karena ini merupakan pertemuan kedua, materi sebelumnya hanya sebatas pengenalan mata kuliah saja dan rencana proyek akhir. Pada praktikum ini juga mulai terlihat gambaran menyusun komponen di Android Studio, serta menghubungkan antar activity untuk membentuk alur aplikasi sederhana. Selanjutnya saya akan mendemo Android Studio-nya. Nah, di sini terdapat activity second-nya. Dan untuk halaman ini adalah hasil dari activity second yang saya buat. Mari kita jalankan. Nah, di rumus ini juga saya menggunakan segitiga dan tabung. Untuk rumus segitiga itu ada alas tinggi sisi 1 dan sisi 2. Juga tabung ada jari-jari dan tinggi. Nah, untuk emulator sendiri itu, jika berhasil ya maka akan menampilkan hasilnya di bawah. Misalnya alas dengan segitiga dengan alas 23, tingginya 12, untuk sisi satunya 5 dan sisi 2-nya 6. Maka hasilnya akan di bawah ini.
Terdapat tulisan luas segitiga 138 juga kelilingan 34. Nah, untuk tabung-tabung sendiri itu bisa misalnya jadi 98, tinggi 67. Tabung, maka itu tabung volume ini juga hasilnya akan terdapat di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.